warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Bapak Kepala MTS, yang dihormati Bapak dan Ibu Guru. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat berkumpul yang berkaitan tentang sharing tentang kegiatan MGMP Kecamatan Kenara, pertemuan hari Senin dan hari Selasa. Kemudian kedua kalinya mari kita sama-sama berselawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaitannya tentang kegiatan MGMP kemarin, bahwa di situ kuncinya adalah ada 4 hal. Yang pertama yaitu adalah teknik pembuatan kisi-kisi soal, kemudian pembuatan soal, yang ketiga telaah soal, dan keempat perhitungan proporsi kunci jawaban tergantung tingkatan. Kalau MTS kalau pakai option 4, kaliannya nanti pakai option 5. Untuk menghemat waktu, baiklah, yang pertama kita mulai teknik pembuatan soal, teknik kisi-kisi soal dan pembuatan soal. Teknik kisi-kisi soal ini yang pertama pengembangan tahun 2021. Yang pertama fungsi, kemudian syarat kisi-kisi, kemudian berikutnya komponen kisi-kisi soal. Lanjut saja Pak Adi. Lanjut ke KKO-nya. Di sini kata kerja operasional menurut Bloom, di situ adalah ada 3 level kognitif. Yang pertama level 1, level 2, level 3 sering kita bahas ya setiap rapat. Kemudian kalau kita lihat di kata kerja operasional ini, biasanya kita tentukan di situ di IPK. Nanti di format kisi-kisi soal akan muncul mengingat, memahami, menerangkan dan seterusnya. Lanjut Pak Supradi, formatnya format kisi-kisi soal. Di mana di format kisi-kisi penulisan soal ini, coba kita lihat. Yang pertama komponennya itu adalah identitas. Di identitas itu kan nama madrasah, mata pelajaran, kemudian kurikulum 2013, di sana di situ alokasi waktu, jumlah soal, penulis. Kemudian yang kedua nomor urutnya di situ. Yang ketiga kompetensi dasar, 4 IPK, 5 materi, 6 kelas garing semester, ke-7 indikator soal, kemudian ke-8 level kognitif. Kalau di kisi-kisi penulisan soal, kalau di KTSP itu biasanya IPK-nya tidak ada, kemudian kelasnya juga biasa ditaruh di atas, kemudian ada bentuk soal. Kalau di KTSP bentuk soalnya PG atau isi. Kemudian di situ jumlah soal ya, nomor soal. Biasa seperti di situ bedanya. Kalau yang sekarang ada ini kalau yang sekarang adalah identitas, kemudian nomor KD IPK. Yang paling berat di sini adalah penentuan IPK. Tapi kalau kita lihat, insya Allah bisa kita ambil di KD, tapi dengan syarat menggunakan kata kerja operasional. Nanti kalau sudah kita buat IPK itu, semakin gampang kita buat indikator soal. Tinggal misalnya di situ, kalau coba Pak Supradi contohkan di matematika. Agama mana ya? Matematika. Kisi-kisi. Beli. Ya. Kalau di matematika contohnya
KD 3.2, di mana di KD 3.2 itu adalah menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Caranya kita membuat IPK bisa di situ menentukan. Kalau misalnya IPA bahwa misalnya di situ memahami tentang jenis-jenis tumbuhannya. Kalau DPK-nya itu macam-macam atau jenis-jenis tumbuhan bisa dibuat. Kemudian indikatornya disajikan gambar tumbuhan, peserta didik dapat menentukan, bisa seperti itu, menentukan jenis-jenis daripada tumbuhan. Kalau di matematika menentukan nilai A, B, dan C dari bentuk umum suatu persamaan kuadrat. Materinya di situ adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Kelas biasa kelas 9 semester ganjil. Kemudian indikator yang kita buat adalah disajikan persamaan kuadrat. Kita buat persamaan kuadrat itu nanti di soal. Kemudian peserta didik dapat menentukan nilai A dan B dari persamaan kuadrat tersebut. Artinya di situ nanti adalah ada rumus daripada bentuk umum dari persamaan kuadrat itu ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Tinggal peserta didik bisa menentukan nilai A dan nilai A, B, dan C. Coba lihat di bawahnya Pak Supradi contoh soal. Soal indikator yang pertama itu adalah diketahui persamaan kuadrat 6 dikurangi 5x plus x kuadrat sama dengan 0. Jika bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka nilai A, B, dan C secara berturut-turut adalah, tinggal kita tentukan berapa nilai A. Nilai A itu di X pangkat 2 itu kan 1X pangkat 2, berarti nilai A nya itu adalah 1. Kemudian nilai B nya itu adalah BX atau koefisiennya itu adalah min 5. Kemudian nilai C nya adalah 6. Itu contoh daripada penulisan kisi-kisi soal dan pembuatan soal. Artinya di sini adalah teknik daripada pembuatan kisi-kisi soal itu adalah satu IPK harus satu indikator, harus satu soalnya. Tidak boleh lebih dari satu soalnya. Setiap IPK, kalau kurikulum yang sekarang abad 21 ini adalah setiap satu untuk pilihan ganda, setiap satu IPK harus satu indikatornya, harus satu soalnya. Kemudian kalau di uraian boleh 2 IPK, kemudian soalnya di situ 1, silahkan, boleh. Kalau untuk abad 21 ini, kecuali kalau di pilihan ganda adalah 1 IPK, 1 indikator, 1 soalnya. Kemarin ada teman yang buat bahwa 1 IPK, 2 indikatornya, 2 soal. Dibantah kemarin sama Pak Sakirin, karena abad 21 ini adalah 1 IPK, 1 indikatornya, 1 soalnya, khusus untuk pilihan ganda. Kalau untuk uraian adalah boleh 2 IPK, 1 indikatornya, 1 soalnya. Kalau di uraian ini kaitannya tentang format kisi-kisi penulisan soal dan soal sekaligus di situ. Kemudian ada pertanyaan kaitannya dengan kisi-kisi penulisan soal. Nanti kita silakan bawa. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak tadi menjelaskan 1 IPK itu harus 1 indikator, 1 soal kalau pilihan Ganda. Bagaimana jika IPK-nya luas, materinya luas di sana? Begini maksudnya yang menyampaikan di KD itu boleh dikembangkan sekian banyak IPK. Maksud saya 1 IPK itu tidak boleh dibuat 2 indikator untuk PG-nya, apalagi untuk soalnya. Kalau untuk abad 21, kalau masalah KD silahkan buat sebanyak-banyaknya IPK itu.
dari IPK itu misalkan luas permasalahannya Pak, boleh kita bikin soal banyak? Makanya kalau di IPK itu kuncinya untuk abad 21, silakan nanti misalnya di sub pokok bahasa itu kan bisa kita buat masing-masing IPK kan. Nanti masing-masing IPK itu langsung kita buat indikatornya, dipisahkan. Artinya begini, kalau misalnya sekarang kita buat soal itu tidak boleh ada kaitannya dengan soal yang sudah kita buat. Misal soal nomor berdasarkan soal nomor 1 di atas, itu yang tidak boleh kita buat seperti itu. Harus dipisahkan. Sama dengan ilustrasi misalnya situ. Itu harus satu. Wacananya sudah satu. Nah, contoh bahasa Indonesia itu luas. Ilustrasi aja udah berbagai soal. Memang bisa dibikin di sana. Memang kalau ilustrasinya banyak, lebih baik kita singkatkan. Artinya kenapa saya seperti itu? Tidak usah kita buat terlalu banyak wacana, terlalu panjang wacana. Silakan buat wacana yang singkat. Soalnya kenapa? Karena di situ di wacana itu tidak usah kita kaitkan lagi soal yang sudah lewat, lagi dibuat lagi. Berdasarkan soal nomor satu bentuknya ini ya. Berarti itu yang disampaikan sama narasumber yang kemarin. Sehingga Pak, saya kan yang menanya, bagaimana Pak kalau di pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, kalau di situ dia buat sejenis wacana, biasanya di wacana itu bisa dibuat dalam bentuk 5 soal. Nah, dia langsung jawab, kalau kita mau buat soal itu, dia patokannya ini sudah mantok ini, formatnya seperti ini. Itu dia bilang, 1 IPK, 1 indikator, 1 soalnya untuk pilihan ganda. Nanti poinnya 1 materi itu 1 soal. Iya, materinya itu 1. Yang ini Pak, ya nggak bisa. Ini maksud saya. Ini maksud saya. Di materi itu kan ada subpokok bahasan. Yeah. Di subpokok bahasan itu kalau kita buat wacana bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Buat wacana yang sesuai dengan subpokok bahasan itu. Berarti. Nah, baru di situ subpokok bahasa yang kedua ada materi di situ kita buat lagi. Contoh pagi di bahasa Indonesia di IPK itu yang luas materinya unsur-unsur cerpen misalnya. Nah. Kan kalau unsur-unsur cerpen itu 1, 2, 3 kan banyak. Biasanya yang kita lihat di soal yang sudah ada ataupun soal yang kita buat, bacalah ilustrasi berikut untuk menjawab soal berikut, soal 1, 2, atau 3. Nah, itu yang Dari wacana itu. Nah, dari wacana Nah, itu yang tidak diinginkan. Beberapa soal. Itu yang tidak diinginkan sama Pak Nasiri kemarin. Unsur-unsurnya itu sudah Kan begini. Iya. Kan di situ kan unsur-unsur cerpen. Nanti buat indikatornya peserta didik dapat menentukan unsur-unsur cerpen. Berarti di situ kan ada soal yang homogen di situ kan. Nah, nanti di soal homogen itu ada soal pengecohnya. Di luar unsur unsur cerpen itu apa? Kalau misalnya sekarang kita buat ilustrasi yang seperti itu yang disampaikan sama narasumber. Berarti kalau soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ada di wacana. Ya? Berarti itu salah. Sehingga kita harus berpatokan. Nih. Kita harus berpatokan di IPK itu. Gini Pak, kami kan punya KD 5 misalnya. Iya. Kalau kita bikin sesuai dengan IPK 1 soal, dong sedikit soal Nih, yang kita Bapak. bikin. Terima kasih. Sementara 30 soal Terima kasih. yang kita bikin Pak. Sudah saya sampaikan, di setiap KD itu boleh Anda buat IPK sebanyaknya, tergantung banyak materinya. Di KD itu kan misalnya judul bab yang pertama banyak materinya, silakan buat IPK sebanyak-banyaknya, mungkin 15 ke 12. Nanti KD yang kedua bikin 8 IPK. Jadi IPK-nya tempat. IPK tempat kuncinya permainan di situ untuk proses pembuatan soal. Ini abad yang 21. Kalau yang kemarin itu ya silakan. Kemarin kan ada IPK, langsung indikator, langsung materi kan. Bisa kita buat 2 atau 3 indikator setiap subpokok bahasa. Ya kan? Lalu yang sekarang 1 IPK,
satu indikator, satu soalnya untuk pilihan ganda. Kemarin ada pertanyaan untuk agama, Pak, kenapa kalau di pelajaran fikih kalau Al-Quran Pak Supradi, Pak Haji Mujahid kemarin, kita punya 7 indikator di satu semester. Dia bilang kan, tapi dia jawab Pak Sakirin bahwa coba lihat Pak Guru sama coba lihat di situ materinya. Kalau materi di bab pertama di KD 3.1 itu banyak materinya, silahkan buat IPK sebanyak-banyaknya. Silahkan kembangkan IPK itu. Gampang sebenarnya kita tentukan IPK itu. Yang penting kita lihat di babnya, suku pembahasannya itu. Misalnya ciri-ciri makhluk hidup. Kan bisa itu gambar. Ciri-ciri makhluk menentukan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian nanti materinya ciri-ciri makhluk hidup. Sekian soal ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian indikatornya peserta didik dapat menentukan ciri-ciri makhluk hidup. Kecuali misalnya seperti itu, bisa kita buat soal homogen yang mana ciri-ciri makhluk hidup, mana soal pengecohnya yang tidak termasuk ciri-ciri makhluk hidup juga. Itulah modelnya yang kemarin yang disampaikan oleh Pak Sakirin ya. Yang penting kuncinya adalah di IPK sebenarnya. IPK kuncinya. Kalau kita sudah bisa membuat IPK, gampang kita buat indikator soal. Jadi gitu sedikit. Perlu dijelaskan, mungkin ada yang belum paham beda IPK dengan indikator. Ini ya, Pak Mahir. Jadi supaya ya sebagian kita juga belum begitu memahami, sehingga mungkin kita diberikan satu contoh yang real saja, yaitu mulai dari KD, kemudian dari KD itu berapa kira-kira yang akan muncul di IPK di sana, sehingga nanti dimunculkan soal. Coba Pak Supradi, sehingga matematika. Kalau bunyi redaksi KD-nya begini, berarti kira-kira yang akan muncul IPK sekian begitu. Nah, sehingga mungkin kita akan lebih cepat memahami. Ini kemudian yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan Ibu Halimah. Kalau sesuai dengan informasi yang kita dengar dan kita baca-baca itu, yaitu dalam pembuatan soal K13 yang sekarang itu kan kita dituntut soal hot. Sampai apa yang disampaikan tadi itu dalam satu KD akan muncul beberapa IPK kan? Mungkin bisa 10, mungkin 12 dan sebagainya. Tapi nanti kan kita dituntut untuk membuat dalam berapa KD itu kita dituntut dalam berapa IPK itu kita dituntut untuk membuat soal hot. Jadi untuk yang mungkin sekedar untuk dapat mengingat dan sebagainya, mungkin walaupun dia muncul dalam IPK tidak perlu mungkin dibuatkan soal gitu. Yang kita akan buatkan soal yaitu terkait dengan materi-materi atau yang menyangkut yang hot gitu. Sehingga walaupun beberapa waktu muncul IPK-nya, tapi nanti kita akan pilih IPK mana yang tidak akan merujuk kepada materi atau soal yang akan kita munculkan yang modelnya hot. Begitu tambahan sedikit. Terima kasih. Ini untuk matematika saya buat 1 KD 12 IPK. Ini sudah kan? Dihitung 12 IPK. 1 KD saya buat 12 IPK. Kebetulan untuk semester ini ada 4 KD kelas 9 semester ganjil. Sehingga saya bagi kemarin untuk bentuk dan akar persamaan kuadrat itu 12 soal, kemudian persamaan kuadrat 12 soal, fungsi kuadrat 11 soal, sehingga jumlah soal PG 30 dan uraian 5. Kalau apa yang disampaikan sama Panas tadi kaitannya dengan soal hot. Di soal hot sebenarnya tergantung kondisi daripada sekolah tersebut. Jika sekolah kita yang seperti ini, harus kita gunakan 3 level di situ ya.
3 level kognitif. Ada yang lot, ada mod, ada hot. Khusus untuk penilaian harian, tugas dan pasnya, penilaian akhir semesternya. Kemudian kalau yang disampaikan kemarin adalah kalau ujian sekolah atau ujian nasional harus kita gunakan soal hot semua. Ujian nasional maupun ujian sekolah. Karena itu kan dilihat nanti kan kabupaten, provinsi sama pusat. Kalau yang untuk ulangan harian, karena kita lihat kondisi daripada madrasah kita tidak sesuai dengan di daerah perkotaan, silahkan diatur masing-masing sekolah buat saja sesuai dengan pembagiannya. Lotnya berapa persen, modnya berapa persen, kemudian hotnya berapa persen. Diberikan kebebasan. Tapi kalau di ujian nasional maupun ujian sekolah itu seharusnya kita gunakan semua soal hot. Itu panas. Boleh sedikit saya tambahkan ya. Berarti ini sudah mulai bersemangat ini. Kaitan dengan ini Bapak Ibu, pertama yang coba lihat SK Dirjen nomor 752 ya, mengatur tentang kisi-kisi. Yang saya tahu SK Dirjen nomor 752 tahun 2020 itu mengatur tentang pos penyelenggaraan ujian tahun 2020-2021, bukan mengatur tentang kisi-kisi soal kalau yang baca di pos Dirjen 752. Nah, itu tentang pos penyelenggaraan ujian. Coba dia bolak-balik baca, tidak ada yang menjelaskan tentang komponen kisi-kisi soal. Cuma di situ mengatur tentang penyelenggaraan ujian, tapi dia tidak hadir di waktu pembahasannya mungkin. Nah, yang mengatur tentang kisi-kisi soal adalah yaitu Surat Edaran Dirjen Pendis nomor 781 tahun 2021. Ya, inilah dia. Jadi ini Surat Edaran Dirjen Pendis nomor 781 tahun 2021 tentang penyusunan soal hot. Nah, di situ sudah jelas ada format kisi-kisi penulisan soal, ada komponen kisi-kisi. Nah, di sini formatnya sudah ada, bahkan sudah ditulis oleh Pak Hunain dan sudah kami sampaikan pada waktu pertemuan yang dulu semester genap. Dan itu yang Bapak Ibu guru pakai pada waktu ujian madrasah maupun ujian semester yang lalu. Saya ambilkan dari surat edaran ini, yaitu nomor, kemudian kompetensi dasar, baru ada IPK, baru ada materi, nah baru indikator soal, level soal. Nah di situ level soal, level 1, level 2, level 3. Secara aturan, kalau soal ujian madrasah maupun ujian semester seperti ini harus level soal itu 3. Nah ini berbeda ini penjelasan ini. Kita yang pernah saya baca pada waktu semester yang lalu ada buku saya baca, Quran itu mengatakan begini. Kalau ngajar itu Pak wajib hot kalau ngajar Pak. Wajib di kelas itu ketika Bapak Ibu ngajar anak wajib hot. Yang artinya nanti penyampaian Bapak Ibu guru yang critical thinking itu berpikir kritis. Jangan hanya sebutkan menunduk sudah selesai. Artikan ini selesai. Tetapi aja anak-anak itu telaah lagi materi itu lebih dalam dan lebih lagi. Itulah ukurannya. Kenapa begini? Apa penyebabnya dan seterusnya. Tetapi di dalam memberikan soal ujian madrasah atau ujian semester wajib 3 level. Level 1, level 2, level 3. Nah ini makanya beda ini konsepnya ini. Konsep Pak Syafii
Kalau ujian sekolah atau ujian semester wajib hot. Sedangkan yang kita ambil materinya kan ada yang arah daripada indikator itu ke level 1, ada arah indikatornya ke level 2 dan seterusnya. Terbukti pada waktu ujian madrasah tahun lalu, kisi-kisi dibuat oleh pemerintah melalui Dirjen Pendis. Di situ muncul menggunakan kisi-kisi format ini dan punya level, lot, mod, hot, dan pembagiannya ada persentasinya. Yang lot berapa persen? 25. Nah, lupa ini. 20%. Yang mod 30%. Yang hot 50%, menjadi 100%. Jadi tuntutan kisi-kisinya seperti itu pada waktu diberikan kisi-kisi dari Kemenak Pusat. Jadi yang buat kisi-kisi ujian madrasah tahun lalu Pak siapa? Dirjen. Bapak yang buat soal melalui kisi-kisi yang dibuat. Nah, di situ formatnya menggunakan format 781 tahun 2021. Di situ ada level 1 20%, level 2 30, dan level 3 50%. Nah, itu dia Pak. Nah, setelah itu nanti ada kalau di sini ada bentuk soal. Kalau di sini tidak ada bentuk soal. Apakah bentuknya PG atau bentuknya esai? Baru soal nomor berapa? Nomor soal. Nah, apakah nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Nah, dengan format seperti ini, saya belum tahu karena saya baca di 752 tidak ada format ini. Nah, bahkan sudah yang bagikan dulu. Nah, ini dari copy, cuma kadang-kadang belum tidak simpan, tidak baca. Nah, ini yang dipakai oleh tingkat SMP Pak maupun SMA. Itu yang sudah saya bagikan tahun lalu. Nah, di sini tentang penulisan hot. Nah, di sini tapi ini nomor tahun 2017. Wahai berarti. Nah, di sini formatnya kompetensi dasar, muncul kelas sama dengan yang lalu. Kemudian ada materi, indikator soal, level soal, bentuk soal dengan nomor soal. Cuma di sini IPK yang tidak ada. Maka keluarlah yang terbaru, kelas itu diganti dengan IPK. Nah, kita ingin bukti. Nah, ini peserta ini kurang kritis mungkin kemarin. Sebenarnya kalau jadi peserta, mana Pak contohnya format kisi-kisi yang 752? Bang Kualat, kemarin kita sudah tanya, kalau sekarang sampai dengan level kognitif, kenapa enggak ada bentuk soalnya apa, nomornya, memang itu aturannya Pak. Iya, Pak. Sudah kita tanya semuanya. Memang itu aturannya dari sana, tidak bisa kita rubah format. Ini mungkin Pak, jadi terkait dengan format-format ini, oke lah kita nanti kaji dengan permen-permen Kan seragam sekolah berikutnya dan sebagainya. Yang penting sekarang Ya. tujuan akhir kita yaitu Ya. paham bagaimana menyusun IPK, Ya. paham bagaimana membuat Ya. soal sehingga sasaran kita pada hari ini bisa tercapai. Ya. Kalau yang juga memerujuk ini sesuai Permendikbud nomor 37 tahun 2018, ini juga beda formatnya. Iya. Nah, mulai dari nomor KD, IPK, materi pokok, indikator soal, level, bentuk soal, dan nomor soal ini. Ada. Nah, sehingga mungkin terkait dengan bentuk format tidak perlu kita perdebatkan Iya. permen-permen gitu. Memang, Yang kalau penting masalah adalah sasaran akhir kita untuk hari ini kita bisa paham, Iya. kita bisa membuat IPK dan membuat soal. Iya. Ya supaya nanti tidak terlalu Iya. terlalu melebar terkait permen-permen ini. Nanti mungkin lebih kita cenderung yang penerik, kita paham begitu. Nah, sehingga kalau terkait dengan Jukni, surat edaran dan sebagainya, bolehlah kita merujuk dengan itu. Tapi nanti mungkin sasaran kita supaya tidak terlalu jauh dan memakan waktu begitu banyak, supaya sekarang tujuan kita Ya, paham. begini sekarang lagi kita sepakat dulu kisi-kisi soal, format kisi-kisi soal yang kita pakai nanti tetap merujuk karena kita dunia madrasah. Ini Kita dunia madrasah pakai format 781 kemarin. ya,
yang ada di situ bentuk soal dengan yang dulu. Nah, itu kan sama nih. Ya, Itu ada. Kenapa begini? Setiap kita bekerja, Pak, jangan sampai kita tidak punya dasar. Salah itu. Karena kita di dunia madrasah pakai ini. Karena mungkin itu pakai SMP atau pakai SMA. Bukan dia salah, cuma yang cari di situ tidak ada menurut dia. Atau ini yang terkini. Ini yang kemarin. Nah, Kemarin dia bilang, silakan kalau ujian ulangan harian, ujian semester, silakan Bapak Ibu, karena di madrasah, silakan tambahkan saja. Ya. Karena saya, ini aturannya dari pusat. Karena abad 21 seperti ini. ya. Itu sudah sekarang yang penting belum paham bagaimana cara membuat IPK, kemudian indikator dan masuk ke level 1, level 2 dan level 3. Itu dah, terima kasih, lanjut. Saya tambahkan sedikit Pak. Ini yang tambahkan. Ini. Ya tadi saya dengar dari Pak Mahir, dari permen ini kan tidak ada satu kata yang saya garis bawahi, abad 21 begitu. Kemungkinan Ya inilah yang model model yang terbaru dari abad 21. Ini jadi PR kita bersama ini. Ya, karena tidak mau ribet, Ya. jadinya di Tidak ada dasar. Soalnya kemarin nggak mau berani dirubah. Ya makanya. makanya kalau udah Ini ada jadi PR kita. Yang penting tergantung madrasah sekarang. Kalau mau dia tambahkan bentuk soal sama nomor soal, silakan. Kalau di ujian nasional atau ujian sekolah, silakan gunakan abad 21. yang ini. Yang ini. Loh, ini kenapa 21? Terjemahkan dulu ini maksud apa 21 itu kembali bagaimana? 2000. Iya. Ya, Ini ada yang muncul ini apa tak berlaku yang jelas. Sampai makanya dia lelah jadi kita nanya kemarin. makanya ini. Sampai saya dikenal. Itu juga yang masa pada 21. Dikenal sama Pak Sikiri. Ya, menilai nih, kita di dunia madrasah dunia ini yang sudah real Pak. Ini terbaru. Bayangkan tahun 2021. Ini keluar tahun 2021 781. Sehingga format kisi-kisi yang kita isi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Wahab. Nah, ini juga mengacu kepada abad 21 yang level 1, level 2 dengan level 3. Pokok ini kunci dalam format kisi-kisi dari pembahasan wahala cuma berbeda disi format ini ya sepenting. Nah, bagaimana? Sepakat nih? Nah, lanjut Pak Wahab. Ini kita harus pakai format yang ini jadinya ini. Bukan, intinya format yang dulu. Format yang Ada bentuk Tinggal soal dan tambahkan nomor saja soal. bentuk soal sama nomor soal. Tapi fokus ya bagaimana ini kan hasilnya aja kan yang baru. ya. Karena kan IPK itu Agak sulit kita turunkan IPK ini karena memang kan pemahaman kita mungkin belum terlalu level 3 on sehingga mungkin begini guru. disampaikan Pak Mul itu kita berikan pemahaman yang betul dari KD kemudian munculkan IPK. Nah, karena memang memunculkan IPK ini agak sulit gitu kan karena memang kita harus kaitkan dengan kakao dan sebagainya sehingga mungkin itu yang perlukan pemahaman karena nanti kan turunnya pertama dari KD, Ya, kemudian setelah KD baru muncul IPK, Ya. setelah muncul IPK baru muncul indikator soal. Nah, kemudian yang terakhir yang kartu soal itu tadi. Tapi ini saja yang kedua belum kita pahami, artinya memunculkan IPK, indikator pencapaian kompetensi ini perlu, karena memang ini nih pemahaman KD kemudian dimunculkan seperti IPK itu. Coba Oke, terima kasih. penjelasan lebih mendalam lagi. Misalnya nanti Pak Nas, misalnya di KD 3.1. Di KD 3.1 itu mau berapa buat IPK? Itu yang pertama. Ada batasan mau berapa? Nah, itu dia. Nah, itu. Kan kita lihat dari tingkat kesukaran, keluasan materi. Dia informasikan kemarin itu tergantung materi. Kalau materinya luas, silakan kembangkan sebanyak-banyak IPK itu. Gak ada batasnya. Berbobot enggak Pak maksudnya soalnya itu. Nanti kan tergantung gurunya nanti. Yang penting di IPK itu adalah Anda lihat KKO-nya yang utama di situ.
Kalau di KD-nya memahami, otomatis larinya nanti di situ kebanyakan L3-nya. Ya. Arti gini dalam air, versi sederhana kita jelaskan cara menentukan IPK itu apa saja. Oh, dari Nah, yang kemarin Mahir tambahkan gitu kan. yang kemarin adalah cuma kita disuruh lihat di situ di KKO. Kemudian setelah di KKO itu lihat KD-nya, materinya apa. Di materi itu ada sub pokok bahasan. Sub pokok bahasan pertama itu sebagai IPK pertama. Sub pokok bahasan kedua silakan buat IPK yang kedua. Ya, dan seterusnya. Tergantung banyak materinya. Kalau kita sudah buat IPK, gampang buat indikatornya. Berarti IPK kuncinya. IPK-nya kuncinya di situ. Lihat KD-nya dulu. Lihat KD-nya, apakah KD-nya itu agak lama, misalnya DPP. DPP itu berapa kali pertemuan? Nah, misalnya 12 kali pertemuan, buat saja 12 IPK di situ. Ya, Sudah Pak Mahir, mohon maaf ini kembali saja saya mempertanyakan itu, yaitu terkait dengan menurut pengertian SIDE itu. Coba jabarkan dalam contoh itu. Pak Supriyadi. Sekarang kan Matematika KD. apa? KD kemudian Minta kan Pak Mahir. KD itu apa jabaran ya Paham KD ya? Marak Sabari Nah. IPK. Oke. Pak ini sudah dijelaskan. Ini matematika. Ini matematika. Ada satu KD saya buat sebanyak 12 IPK. Bahkan dua lalu Ya kan memang itu. Karena untuk semester ini untuk matematika 4 KD. Nggak usah ada gunakan KD 4 titik, itu nilai keterampilan larinya nanti. Makanya aneh. Nah, sekek dah. Nah. Namun keterampilan bisa